Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu sama Bapak dan Ibu semua. Saya Dr. Bambang Wiono SHMH diberikan amanah untuk memberikan pembelajaran terkait dengan hukum lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum sampai kepada materi hukum lingkungan, perlu kami terangkan dulu atau perlu kami jelaskan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi hukum lingkungan, kemudian apa dan bagaimana sejarahnya, kemudian selanjutnya apa itu ilmu lingkungan, apa itu lingkungan hidup, dan apa itu hukum lingkungan. Kemudian yang saya harapkan dari mata kuliah hukum lingkungan ini adalah saya berharap mahasiswa kelak nanti akan menyelamatkan lingkungan agar tercipta suatu lingkungan atau suatu kondisi lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita diskusikan terkait dengan apa sih yang melatar belakangi hukum lingkungan. Hal-hal yang melatar belakangi hukum lingkungan adalah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lebih dari makhluk lainnya, dianugerahi akal dan pikiran. Kemudian keberadaan alam dan makhluk di dalamnya dianugerahkan untuk kebahagiaan manusia. Dengan akal pikiran, manusia memanfaatkan sumber alam dan makhluk yang ada di dalamnya dengan tidak semena-mena. Disinilah pentingnya memelihara suatu lingkungan baik di dalam arti kehidupan maupun di dalam menjaga kesuburan alam dengan segala keindahannya dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang melatar belakangi tadi sudah saya sampaikan, dan apa yang menjadi sejarah atau perkembangan hukum lingkungan dimulai dari pada abad sebelum Masehi dalam Code of Hammurabi dalam klausulnya bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu. Inilah awal terciptanya hukum lingkungan, pemikiran-pemikiran tentang hukum lingkungan. Kemudian pada abad ke-1 masa kerajaan Romawi telah ada aturan tentang jembatan air atau aqueduct yang merupakan bukti adanya ketentuan tentang sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan. Pada abad 16 Masehi sering disebut sebagai zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diikuti dengan turunnya beberapa ayat Al-Quran, antara lain surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu merusak di muka bumi setelah Tuhan membangunnya, dan dalam ayat 58 dan janganlah kurangi hak-hak manusia dan jangan pula merusak di muka bumi sesudah Tuhan membangunnya. Berikutnya surat Al-Quran berikutnya adalah surat Al-Hassas ayat 77, dan berbuat bajikanlah kepada sesama makhluk hidup sebagaimana Allah telah berbuat kebajikan kepadamu. Lagi pula janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ada satu ayat lagi yang ada di dalam surat Ar-Rahman, itu juga penting perlu kita ketahui, yaitu terkait dengan rasa syukur kita kepada sumber alam yang kita miliki, yaitu di sana kalau boleh saya sebutkan ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya adalah nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Nah, itu terkait dengan bahwa bangsa Indonesia ini cukup dimanja oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan diberikannya beberapa sumber daya alam yang sangat melimpah dengan kualitas yang bagus dalam jumlah yang cukup besar, sehingga tidak ada salahnya dan tidak ada terkecuali untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan beberapa sumber daya alam yang sangat melimpah dan dalam jumlah yang besar, dalam kualitas yang besar. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan berikutnya, sejarah perkembangan berikutnya adalah pada abad ke-18 terjadilah kerajaan mesin di Inggris yang dimulai oleh James Watt. Terjadilah apa yang dinamakan revolusi industri
sampai dengan keluarlah ketentuan HO, Haider Ordonansi Stadblad 1926, Junto Stadblad 1940, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan yakni Naturbesming Stadblad 1941. Kemudian pada tahun 1943 muncul Piagam Hak Asasi Manusia yang berisikan tentang politik etis yang ditindaklanjuti dengan pertemuan Bretton Woods tahun 1944 yang pada intinya pertolongan pada negara-negara dunia ketiga. Dan berikutnya pada tahun 1960 sebagai tindak lanjut pertemuan Bretton lahirnya IMF dan World Bank, yang celakanya justru menghadirkan utang yang cukup besar bagi negara-negara dunia ketiga, tidak terkecuali negara Indonesia. Dan untuk membayarnya, negara-negara dunia ketiga memanfaatkan sumber daya alam yang sewenang-wenang untuk melunasi utang-utang dari IMF dan World Bank tersebut. Inilah sebagai awal dari kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia khususnya, karena Indonesia adalah negara tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan New Zealand yang mempunyai sumber daya alam hutan yang sangat luar biasa, dan di sini sumber daya alam yang sangat instan yang dapat digunakan untuk membayar utang-utang yang diberikan oleh IMF dan World Bank, sehingga hutan kita dibabat secara semena-mena, kemudian dijual dalam bentuk log atau ekspor log di luar negeri yang semata-mata untuk menanggulangi utang IMF dan World Bank. Berikutnya terjadilah konferensi tingkat tinggi lingkungan yang pertama, yaitu the United Nations Conference of the Human Environment, yaitu dilakukan tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni 1972 di Stockholm. Karena itulah tanggal 5 Juni dinyatakan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini adalah awal dari dicanangkannya sebagai Hari Lingkungan Hidup di dunia, yaitu dengan adanya KTT lingkungan yang pertama. KTT lingkungan pertama ini Stockholm sejak tahun 1902 dan 1990 dianggap tidak efektif sebagaimana kalau parlemen, karena waktu itu parlemen mempunyai posisi yang sangat strategis. Kemudian KTT lingkungan yang kedua, the Implementary Conference of the Global Environment, tanggal 29 April sampai tanggal 2 Mei 1950 di Washington DC. Dalam konferensi ini dirumuskan beberapa rumusan mengenai lingkungan dunia, yaitu pertama Global Climate Change atau perubahan iklim yang disepakati tahun 1990 dan itu telah kita lakukan. Kemudian ozone depletion atau penipisan lapisan ozon, kemudian deforestation and desertification, dan itu sudah dilakukan juga di Indonesia. Ada yang namanya SVLK atau sertifikasi legalitas kayu. Kemudian ocean and water sources, berikutnya population growth dan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Pada KTT lingkungan yang kedua dirumuskan pembangunan berkelanjutan, yaitu sustainable development atau sustainable forest management atau pengelolaan hutan secara berkelanjutan. KTT lingkungan yang ketiga ini, KTT Bumi atau KTT Rio de Janeiro, the United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992 tanggal 3 sampai dengan 14 Juni dengan mewujudkan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan dan sustainable forest management atau pengelolaan hutan berkelanjutan. Berikutnya, KTT Rio menghasilkan 5 dokumen sebagai berikut. Deklarasi Rio mewujudkan Sustainable Development Pembangunan Berkelanjutan atau Agenda 21, dokumen tentang prinsip-prinsip pengelolaan kehutanan, konvensi tentang perubahan iklim, dan konvensi tentang biological diversity atau keanekaragaman hayati. Kita masuk kepada pengertian lingkungan dan lingkungan hidup. Apa itu pengertian lingkungan dan apa itu lingkungan hidup? Yang pengertian lingkungan adalah ini berdasarkan pendapatnya Otto Sumarmoto bahwa lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi yang ada
dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pasal 1 angka 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian menurut Sujono, lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik maupun jasmaniah yang terdapat di alam bebas. Terakhir adalah menurut Profesor Dr. Amin Salim bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, pohon, tumbuhan, kondisi perkotaan, pedesaan, pedesaan, pegunungan, keadaan primitif atau modern dan pengaruhnya yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Selanjutnya terkait dengan pengertian hukum lingkungan. Ini adalah istilah, sebagaimana kita ketahui di berbagai negara juga mempunyai istilah-istilah yang namanya hukum lingkungan. Di Inggris itu environment law, kemudian di Belanda adalah Milieurecht, kemudian di Prancis l'environnement, kemudian di Jerman Amvrecht, di Malaysia hukum alam seputar, kemudian Batasnan Kapigiliran atau Tagalog, Sin Van Lom Hwan atau di Thailand, dan di Arab adalah Komun Albia. Menurut Gatot P. Sumartono, hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Kemudian berdasarkan pendapatnya Danu Saputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan pelindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan membentuk suatu tugas khusus strike force. Selanjutnya adalah menurut Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan dapat dibedakan hukum bencana, kemudian hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam atau konservasi, hukum tata ruang, dan hukum perlindungan lingkungan. Dengan perkembangan akhir-akhir ini, Kosnati Harjo Sumantri, profesor, berpendapat bahwa hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek hukum tata lingkungan, hukum lingkungan perlindungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan internasional, dan hukum perselisihan lingkungan. Kemudian bagaimana hubungan ilmu lingkungan dan hukum lingkungan? Ilmu lingkungan dan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan hukum lingkungan, namun dapat dibedakan. Ada dua konsep ilmu lingkungan, yaitu ekologi atau jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Ada 5 asas ekologi, yaitu menurut Nursid Suman Atmaja, yaitu asas keanekaragaman, kerjasama, persaingan, interaksi, dan kesinambungan. Sedangkan konsep ekosistem, di mana konsep ini merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kira-kira gambaran umum tentang hukum lingkungan yang dapat kami sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan secara umum kita akan sampaikan dalam bentuk yang lainnya. Jadi perkuliahan Bapak Ibu yang saya hormati, perkuliahan kita untuk semester ini kita akan melakukan pertemuan sampai dengan 16 kali pertemuan, kemudian dilakukan dengan cara e-learning dan dengan cara Vicon melalui Google Maps sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Universitas Pamulang, dan itu akan kita laksanakan secara penuh rasa tanggung jawab sehingga Bapak dan Ibu sekalian dapat memahami kemudian mengamalkan terhadap lingkungan yang kita tempati dan kita diami, sehingga lingkungan kita menjadi sehat dan bersih sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28H ayat 1. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya
akan kita lakukan baik di kelas maupun di dalam video-video berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu, dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1, dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me,